tambah ente punya khodat keilmuan. Kalau ada yang bilang Asyura tanggal 9 Muharram, kita tahu dalilnya, udah tahu dari itu. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas demikian. Dan beliau kalau melihat hilal Muharram, maka hitunglah itu hilal, kemudian dan masuklah di pagi tanggal 9 Muharram dalam kondisi apa? Berpuasa. Demikian. Jadi nggak usah kita jadi bingung, enggak. Karena ada ulama yang bilang Asyura adalah tanggal 9 Muharram. Kalau sampai halaman 226, bacaannya sampai wakaf sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Waqfi. Ini kita mengenai wakaf. Yang disebut dengan wakaf itu adalah qurbatun jaizatun bil istifaqi. Satu bentuk ibadah yang hukumnya boleh disepakati oleh para ulama tuh. Jadi wakaf itu atau wakaf adalah satu bentuk ibadah yang boleh yang disepakati oleh para ulama. Jadi ibadah wakaf itu. Wa hal yalzamu amla, apakah wakaf itu hukumnya wajib atau tidak wajib? Nah, wakaf sekarang hukumnya bagaimana? Hukum wakaf wajib atau tidak wajib? Qala Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu. Yang pertama, berpendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berpendapat semua yalzamu bil lafzi, wakaf itu menjadi wajib dengan diucapin. Diomongin tuh, saya wakafkan tanah sini untuk masjid tuh. Udah diomongin, maka jumhur ulama pendapat dari Imam Malik, yang kedua Imam Asy-Syafi'i, yang ketiga Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bahwasanya kalau sudah diucapin maka wakaf menjadi apa tadi? Menjadi wajib. Wa illa yahkum bihi hakimun, sekalipun tidak dihukumkan oleh seorang hakim, pemerintah ngelakuin, tapi sudah diucapkan oleh apa? Orang yang punya tanah tadi itu, yang punya tanah bilang, saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Maka sejak itulah wakaf hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Itu demikian ya. Sekalipun ada perintah, karena nggak ada apanya, nggak ada suratnya, ada perintah ini bukan wakaf. Sekalipun demikian, tetap itu hukumnya apa tuh? Hukumnya wakaf. Jelas begitu ya. Ini pendapat daripada jumhur ulama, termasuk pada kita pada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi jumhur berpendapat demikian. Sekalipun pemerintah tidak mengakui, tapi orang yang punya tanah sudah apa tadi? Mengucapkan secara jelas tentang wakafnya, maka sudah menjadi wajib hukum wakaf tersebut. Wa illam yukhrijhu makhrajal wasiyati ba'da mautih. Sekalipun dia tidak mengeluarkannya sebagai pengeluaran wasiat setelah dia kematian, setelah dia mati nggak ada wasiat sama sekali. Sekalipun demikian, yang penting tadi udah apa tadi? Udah diucapkan, udah ngomong yang punya tanah, saya wakafkan tanah ini untuk masjid, maka sejak itulah hukum wakafnya menjadi apa? Menjadi wajib. Wa huwa qaulu Abi Yusufah. Ini pendapat daripada Imam Abu Yusuf radhiyallahu taala anhu. Fayasihhu indahu, maka hukumnya sah menurut beliau. Dan seperti yang pertama ya. Jadi wakaf itulah satu bentuk ibadah yang boleh, yang disepakati oleh para ulama. Apakah dia wajib atau apa tadi? Atau tidak? Jumhur berpendapat, yaitu pendapat daripada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan kita, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat kalau sudah diucapkan maka wakaf sudah menjadi apa? Menjadi wajib, sekalipun tidak dihukum oleh seorang hakim. Kemudian wa yazulu milkul waqifi anhu wa illam yukhrijhul waqifu an yadihi, dan sudah hilanglah kepemilikan dari orang yang mewakafkan daripadanya, sekalipun orang yang mewakafkan tidak mengeluarkannya dari tangannya. Ini tanah, dibilang tanah ini 100 meter saya wakafkan sebagai masjid atau sebagai musola.
Maka sejak dia ucapkan hal itu tadi pertama, hukumnya wakaf menjadi wajib. Yang kedua, kepemilikan itu tanah sudah hilang dari diri orang yang mewakafkan tadi. Jadi bukan milik lagi, bukan tuh. Milik siapa itu? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun tadi nggak ada apa tadi? Nggak ada pengakuan dari hakim pemerintah. Kalau demikian, maka tetap itu kepemilikan orang tersebut dari hal yang sudah diwakafkan sudah hilang. Begitu ya. Sekarang enggak, sekarang ada sholatnya, maka ahli warisnya dia apa ya? Sholat buat dijual terus kejadian itu bukan terbohong, beneran itu. Jadi dari orang tuanya udah apa? Wakafkan tuh, udah ngomong, kan hukumnya wajib. Tapi orang dulu kan percaya, nggak bikin apa? Nggak bikin surat. Ahli warisnya gelap mata, nggak perlu duit. Itu tanah miliaran di sana tuh, benar miliaran. Akhirnya apa? Karena kekuatan hukum pemerintah tidak ada, maka langsung dia dijual oleh ahli warisnya. Padahal itu tanah apa itu? Tanah wakaf. Udah jadi bangunan madrasah. Kita bayangin tuh. Udah jadi apa? Bangunan madrasah. Dijual ke tanahnya. Alasannya apa? Tidak ada surat wakafnya. Urusan dia dengan siapa tuh? Dengan Allah, urusan dia tuh. Ya, ahli warisnya, bukan si orang yang mewakafkan, ya bukan. Kan orang yang mewakafkan, yang diwakafkan sebagai nauzir, pengurus doang. Pengurus doang, ngurusin tanah wakaf sebagai musola, masjid, madrasah, pesantren. Ngurusin doang, bukan milik dia, bukan. Milik siapa tuh? Milik Allah. Jadi kalau ada orang begitu, jangan dipertahankan, dia minta dolisnya, kasih aja. Kita bilangin, ini nggak boleh, ini sudah menjadi hak Allah. Tetap dikekang keras, ambil juga, lepasin udah. Kata urusan ini apa? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu ya. Jadi sekalipun tidak dihukumkan oleh seorang hakim mengenai hak daripada wakaf itu, tapi kalau sudah si orang yang punya tanah tadi sudah mengucapkan kalimat apa tadi? Kalimat wakaf, maka wakaf hukumnya menjadi wajib. Kemudian sudah hilang kepemilikan dari orang yang mewakafkan atas tanah atau benda-benda yang lainnya yang sudah mewakafkan. Ya begitu ya. Waqala Muhammadun, berkata Al-Imam Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu, yasihu sah idza akhrajahu an yadihi. Kalau wakaf itu sudah dia keluarkan dari tangannya, bi an yaj'ala lil waqfi waliyan, dia jadiin ada seorang wali wakaf, artinya pengurus ya, ada pengurus wakafnya. Wa yusallimu ilaihi, kemudian dia serahin itu wakaf kepada itu pengurus. Ini pendapat daripada Imam Muhammad. Tapi tadi jumhur enggak ya? Jumhur termasuk madhab kita, sekalipun tidak demikian, tapi sudah jelas hukum wakafnya menjadi wajib. Wahya riwayatun an Malikin, ini merupakan satu riwayat daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan begitu ya. Ulangi. Jadi wakaf itu merupakan satu ibadah yang boleh, yang disepakati oleh para ulama. Kemudian apakah wakaf hukumnya wajib atau tidak? Jumhur berpendapat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau sudah diucapkan maka wakaf menjadi wajib sekalipun tidak dihukumkan oleh seorang hakim. Sekalipun dia itu apa tadi? Tidak mengeluarkan wasiat setelah kematiannya tuh. Dan sudah hilang kepemilikan orang yang wakaf dengan sebab dia mengucapkan kalimat tadi. Yang berikutnya adalah pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah. Dari jumhur itu. Sekarang, waqala Abu Hanifah, berkata Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, al-waqfu atiyatun sahihatun. Wakaf merupakan pemberian yang sah. Jadi bukannya satu ibadah, tapi apa? Atiyah, pemberian doang. Ngasih orang gitu bahasa kita. Pemberian yang hukumnya sah. Walakinnahu ghairu lazimin, tapi enggak menjadi wajib hukumnya. Jadi wakaf pertama menurut pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu adalah atiyatun sahihatun, pemberian yang hukumnya sah dan dia tidak wajib hukumnya. Wala yazulu milkul waqifi anil waqfi, dan kepemilikan orang yang mewakafkan tidak hilang dari wakafnya.
hatta yahkuma bihi hakimun, sampai seorang hakim hukumkannya, au yu'alliqahu bimautihi, atau dia mengkaitkan dengan kematiannya. Fayaqulu, maka orang yang mewakafkan bilang, idza mittu, apabila saya meninggal dunia, waqaftu faqad waqaftu dari ala kada, sungguh saya mewakafkan rumah aku atas itu. Itu boleh baca mittu, boleh baca muttu. Kalau muttu saya mati, kalau mittu saya dimatikan. Jadi kalau itu orang bilang demikian, maka dalam bahasa Imam Abu Hanifah baru hukumnya menjadi wajib. Jadi sekali lagi ya, dalam bahasa Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, wakaf adalah tadi apa? Pembelian yang sifatnya sah, dan dia tidak apa? Tidak wajib, dan tidak hilang kepemilikan orang yang mewakafkan sampai hakim menghukumkan atau dia mengkaitkan dengan kematiannya, baru dihukumkan hilang kepemilikan dari orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, ketika dia habis masalah ya. Sekarang yang berikutnya, wattafaqu ala anna ma la yasihul intifa'u bihi illa bi itlafihi, dan sepakat para ulama, sesuatu yang tidak sah diambil manfaat dengannya kecuali dengan cara dihilangkan, kadzahabi wal fiddati wal ma'kuli, seperti emas, seperti perak, seperti makanan. La yasihu waqfu, tidak sah diwakafkan, nggak boleh tuh. Jadi emas nggak bisa diwakafin, perak nggak bisa diwakafin, juga makanan nggak bisa diwakafin. Ini nasi ada wakafin nih buat orang-orang, nggak bisa tuh. Karena nasi nggak bisa dia, karena dia nggak bisa diambil manfaat kecuali dengan dihilangkan. Diambil, dimakan, baru hilang manfaatnya. Itu nggak bisa. Jadi nggak bisa makanan, minuman, emas, perak sebagai hal yang diwakafkan, tidak sah. Kemudian waqful hayawani yasihu inda Syafi'i wa Ahmad, dan wakaf hewan itu sah menurut pendapat daripada kita, madhab Imam Asy-Syafi'i dan madhab daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sah tuh wakafin misalnya ayam gitu, yang saya wakafin ayam ini buat pengurus masjid, maka hukumnya apa? Hukumnya sah dalam madhab kita, madhab Imam Asy-Syafi'i dan madhab daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Wahya riwayatun an Malikin, ini merupakan satu riwayat dari Malik sama ya. Jumhur berpendapat demikian, bahwasanya mewakafkan hewan adalah hukumnya sah. Ini pendapat daripada Imam Syafi'i, yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal, dan ketiga pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi sah ya, wakafin kuda, wakafin ayam, wakafin sapi buat masjid mushola, hukumnya sah dihukumkan. Kalau di luar Batam itu kambing tuh, luar tuh, kambing tuh. Ada yang ada yang wakaf. Luar Batam tuh yang kambing lepas tuh ada yang ada yang wakaf tuh. Jadi sah hukumnya tuh, diwakafkan nih, kambingnya bawa keluar Batam untuk pengurus masjid, itu hukumnya sah, boleh. Ini pada kita yang madhab Imam Asy-Syafi'i. Atau dalam ini yang nadar tuh, nadar kemudian Allah luluskan dia punya nadarnya, maka ini orang wajib membayarnya. Jadi hukumnya sah ya. Mewakafkan binatang itu hukumnya sah, pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i, yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal, dan ketiga pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Yang berikutnya waqala Abu Hanifah wa Abu Yusuf al-Yasihu, berpendapat Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf radhiyallahu anhu tidak sah, nggak sah wakafin binatang. Wahiyar riwayatul ukhra an Malik, ini pendapat yang lain daripada madhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh ya mewakafin tadi apa tuh? Binatang. Ini pendapat pada kita juga madhab daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala.